Sejauh manapun burung bangau terbang, ia akan kembali ke ranting jua. Pepatah tua ini, sungguh pas bagi Martinus Sergius Ulukyanan alias Ateng. Merantau sejak kecil, di tanah besar Irian Barat, dia akhirnya pulang jua ke pulau-pulau kecil Nuhu Evaf. Ketika itu tahun 1973. Angin timur bertiup kencang. Perahu Kalulis siap memecah gelombang Laut Arafura. Tom, 10 tahun, Ateng, 7 tahun, dan ayah mereka, serta beberapa orang lain memulai pelayaran dari Holat tujuan Langgur. Mereka tiba di pantai Maswain, dekat Yamtel. Dari situ, rombongan berjalan kaki menuju Ohoilim, Wakol, dan Elat. Cuaca ekstrim memaksa mereka beristirahat di Elat. Seminggu lamanya mereka tinggal di rumah keluarga Latar. Ketika laut mulai tenang, rombongan bertolak dari Elat ke Langgur sekitar jam 9 pagi. Berlayar sambil mendayung, Kalulis akhirnya tiba di pantai Ohoingur, jam 9 malam. 12 jam yang dramatis. Pelayaran sekecil itu sungguh berkesan bagi bocah Ateng. Ia mengenangnya bertahun-tahun sebab peristiwa itu menjadi pengalaman pertama kali pergi merantau. Tujuan ke Langgur tidak lain adalah sekolah. Ateng bernama lengkap Martinus Sergius Ulukyanan. Ayah Ateng bernama Crispinus Petrus Ulukyanan, Pin. Ia seorang petani ulung, yang menjabat orangkai Holat. Ibunya, Yosefina Vatren Rahail, perawat di Rumah Sakit Santo Yosep Katlarat. Tiba di Langgur, Ateng dan keluarga bermalam di rumah Valen Dumatubun, orangkai Langgur. Valen adalah ayah kandung Hieronymus Dumatubun, orangkai Langgur hari ini. Keesokan harinya, mereka pindah ke kediaman Raja Maur Ohoifut J.P. Rahail di Watdek. Sambil menetap di Watdek, mereka membangun rumah di depan Goa Hati Kudus Ohoijang. Selama di Langgur, ayah membuka lahan kebun di Red. Lokasi itu kini dijadikan Taman Makam Pahlawan Rudira Jaya. Ayah tidak hanya menjadi petani. Ia juga nelayan handal. Tom dan Ateng sering ikut ayah melaut dan berjualan ikan sampai ke Ohoidisuk, Wain, dan Semawi. Mereka biasanya singgah di rumah nenek Raja Wain, termasuk barter ikan dengan enbal di Wain. Enbal itu diolah untuk dijual kembali di Langgur. Ayah akhirnya pulang kampung. Ia harus urus Ohoi. Perahu, jaring, bubu, ditinggalkan untuk 5 anaknya. Dengan modal kebun dan alat tangkap, aktivitas berjualan ikan terus dilanjutkan. Mereka harus berjuang bertahan hidup. Setiap musim ikan puri atau teri, Ateng dan saudara-saudaranya melaut di Teluk Kolser. Mereka sendiri mendayung sampan dari malam hingga pagi, untuk menjual hasil tangkapan di Wain dan sekitarnya. Kadangkala, 5 kakak beradik itu harus memungut beras di gudang beras Watdek. Ganco kaum buruh telah melubangi karung beras. Beras yang tercecer itulah yang dikumpul. Setelah menetap di Ohoijang, belakangan mereka pindah ke Kolser, di rumah Bapak Damianus Reyaan, seorang anggota TNI. Dari Kolser, mereka melanjutkan sekolah di SD Nasional Katolik Matias I Langgur. Kepala sekolah saat itu Ibu Domatila Refra, tante dari advokat Kosmas Refra. Naik kelas 6, Ateng balik ke kampung dan menamatkan sekolah di SD Nasional Katolik Holat. Dari sinilah, lagi-lagi Ateng kecil melakukan perjalanan kedua. Kali ini lebih jauh dan lebih lama. Ia bersama keluarganya, Om Franz Ulukyanan dan Tante Clementina Ulukyanan, ke Irian Barat. Di sana, Ateng masuk SMP Negeri 2 Biak, dan SMA Kristen Biak. Selepas SMA, Ateng punya impian bisa kuliah. Ia memutuskan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendrawasih atau FISIP Uncen Jayapura. Meskipun tidak punya cukup uang untuk biaya kuliah. Beruntung, pengalaman masa kecil telah menempa dirinya sebagai pribadi yang ulet dan mandiri. Ateng sanggup membiayai hidup dan kuliahnya sendiri. Sambil kuliah, Ateng bekerja sebagai tukang bangunan. Itu pun masih kurang. Ia harus mencari pendapatan tambahan, dengan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Konsekuensinya, dia harus cuti kuliah. Akibatnya Ateng baru wisuda tahun 1995 setelah hampir 7 tahun belajar di Uncen. Sesuai moto hidupnya, mengalir seperti air, Ateng tidak pernah diam. Sarjana lulusan Uncen itu langsung bekerja sebagai penyuluh di kantor BKKBN Kota Jayapura walau status honorer. Ateng baru jadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2001 di Kabupaten Puncak Jaya.
Saat itu, ia diajak Bupati Eliezer Renmaur dan Wakil Bupati Lukas NMB. Dalam perjalanan karir, Ateng pernah menjabat Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol, dan Kepala Subbagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Ia kemudian ditugaskan di Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagai Bendahara, tahun 2009. Selaku Bendahara KPU, Ateng juga dipercayakan menjabat PLT Sekretaris KPU Puncak Jaya 2009 hingga 2012. Kemudian menjadi Sekretaris KPU Puncak Jaya 2012 sampai sekarang. Dalam jabatannya itu, hari ini Ateng bukan lagi pegawai daerah, melainkan pegawai pusat. Pengalaman organisasinya mulai dari organisasi siswa intra-sekolah atau OSIS di SMP dan SMA. Ia aktif di organisasi pencinta alam lingkungan selama kuliah. Juga berkecimpung dalam organisasi-organisasi mahasiswa Katolik, hingga Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. Di balik pria sukses ada wanita tangguh. Pepatah ini pantas disematkan kepada Ateng dan keluarga kecilnya. Ia menikah dengan gadis biak Yosefina Mambruaru. Pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama Devi Yulia Ulukianan, saat ini berprofesi sebagai dokter di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Anak kedua Andre Romario Ulukianan, PNS di Nabire. Lulusan IPDN itu pernah bertugas di Dobo, Kepulauan Aru. Anak ketiga Rosario Martin Ulukianan, masih duduk di SMP. Rencana Tuhan tidak bisa diduga. Tahun 2019, Ateng harus kehilangan wanita yang telah menemaninya selama hampir 30 tahun. Ateng kemudian menikah dengan Ibu Florentina Ulukianan, pada November 2023 di Gereja Katedral Langgur. Mereka dinikahkan oleh Pastor Eko Riaan, Projo, Wakil Uskup Kei Kecil. Kini mereka sedang menanti kelahiran seorang buah hati, Martinus Sergius Ulukianan. Ia anak kedua dari 7 bersaudara. Kakaknya Thomas Ulukianan alias Tom, politisi Partai Demokrat yang saat ini menjadi anggota DPRD Malra 2019 hingga 2024. 5 adiknya secara berurutan yakni almarhum Yohanes Don Bosco Ulukianan, Teddy, Egidius Ulukianan, Egi, bekerja sebagai PNS di Kabupaten Puncak Jaya, almarhum Konstantinus Ulukianan, Utan, Esterlina Ulukianan, Aci, guru PNS di Holat, dan si bungsu Yohana Domatila Ulukianan, N, juga PNS di Puncak Jaya. Sekitar setengah abad, pria kelahiran Katlarat, 26 Mei 1966 itu, menjalani hidupnya di perantauan. Ateng banyak menorehkan prestasi di Papua. Berbekal pengalaman dan kemampuannya itu, ia ingin kembali mengabdikan dirinya untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan niat tulus dan keyakinan kuat, sudah saatnya kami berbuat sesuatu yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Maluku Tenggara. Hal ini seiring dorongan dan dukungan masyarakat luas di Maluku Tenggara maupun di tanah rantau, kami telah bulat tekad menjadi satu bakal calon Bupati Maluku Tenggara, ujar Ateng. Ateng mengaku, selama di rantau, ia tidak pernah melupakan tanah kelahirannya. Buktinya, ia rajin pulang ke kampung. 2-3 kali setahun, ia selalu menengok kampung halaman. Ia terus memantau perkembangan di Maluku Tenggara, melalui media nasional, media lokal, media sosial, dan informasi dari keluarga dan masyarakat Maluku Tenggara. Begitulah rasa cinta kami terhadap kampung halaman, ungkap Ateng. Dengan demikian, dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa MSU berasal dari keluarga sederhana, sehingga turut merasakan seluk-beluk kehidupan orang susah. Ia juga pekerja keras, ulet sejak kecil dan bertanggung jawab. MSU adalah seorang pemimpin yang visioner, punya kebiasaan mengayomi, memiliki moral baik dan cinta damai. MSU punya kemampuan birokrasi dan pengelolaan keuangan yang mumpuni.